Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Muhammad Haikal Al-Farabi dengan NIM 192131006. Kali ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaid Fiqh Jinayah kelas Hukum Pidana Islam 4A Fakultas Syariah. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan 5 kaidah asasi. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang mana segala perkara atau segala hal itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua yakni al-yakinu la yuzallu bisyak, yakni keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga yakni al-masyaqqatu tajlibut taysir, yakni kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, madharatan harus segera dihilangkan. Yang kelima yaitu al-adatu muhakkamah, yakni adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan penerapan suatu hukum. Kali ini saya akan sedikit menganalisa penerapan kaidah dalam KUHP, yang mana saya mengambil ad-dararu yuzalu, madharatan harus segera dihilangkan. Di sini pengertian secara singkat tentang madharat yaitu segala hal yang dapat menimbulkan sesuatu yang membahayakan baik dalam dirinya sendiri ataupun orang lain, yakni meliputi kesehatan, lingkungan, dan lainnya, bahkan hingga nyawa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan bertaubatlah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam contoh ini saya mengambil analisa penerapan kaidah dalam KUHP, yakni pasal 204 KUHP. Pasal 204 KUHP ayat pertama itu berbunyi, barang siapa menjual, menyerahkan, menawarkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahayanya itu tidak diberitahukannya, maka diancam dengan pidana paling lama yaitu 15 tahun. Dan ayat 2 berbunyi, bila perbuatannya tersebut menyebabkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Dalam hal ini, upaya menghilangkan kemadharatan yang mana telah Presiden kita yakni Bapak Jokowi pada kapan kemarin itu telah menuangkan atau memberikan atas upaya menghilangkan kemadharatannya ini. Presiden Jokowi menyantumkan dalam peraturan Perpres nomor 49 tahun 2021 mengenai perubahan atas Perpres nomor 10 tahun 2021, yakni terkait bidang usaha penanaman modal, dalam rangka pembatasan pelaksanaan penanaman modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol. Perlu dilakukan perubahan peraturan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres nomor 19 tahun 2021 menambahkan ketentuan baru dalam pasal 2 yang menghapuskan investasi miras mengandung alkohol
atau minuman mengandung alkohol dan di sini jelas merupakan upaya untuk menghilangkan atau kemadorotan yang harus segera dihapuskan. Selanjutnya yakni ketidaksesuaian KUHP dengan kaidah hukum pidana Islam. Di dalam pasal 300 ayat 1, pihak yang berbunyi, pihak yang sengaja menjual atau memberikan minuman memabukkan kepada orang yang telah kelihatan mabuk, sengaja membuat mabuk orang di bawah 16 tahun dan memaksa mengonsumsi miras, diancam pidana yakni penjara paling lama 6 tahun. Sementara di dalam pasal 300 ayat 2 disebutkan, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pidana penjara diperberat menjadi 7 tahun. Pidana akan ditambah jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian. Ancaman pidana penjara paling lama yakni menjadi 9 tahun. Di dalam KUHP tersebut yang menjadi pertanyaan bahwa kenapa terus memberikan batasan anak di bawah 16 tahun. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwasanya menurut kaidah hukum pidana Islam, khamr atau miras itu hal yang sangat membawa mudarat paling besar dan justru dapat mengancam generasi bangsa. Dalam hal ini, seharusnya ketika itu sudah menjadi hal yang sangat merugikan bagi negara, seharusnya itu tidak hanya memberi batasan, tapi ketika itu sudah mengancam nyawa seseorang justru masih diberikan berupa penjara, hal tersebut juga bertentangan dengan kemadharatan yang harus dihilangkan. Karena ketika sudah tahu efek samping seperti itu, seharusnya tidak hanya menghilangkan atau menghukum orang yang melakukan mabuk. Justru ada upaya untuk menghilangkan yang menimbulkan madorot baru, itu langsung ke akarnya, seperti ke produsen ataupun pengedar dan yang lain. Dan dalam upaya pencegahan ini justru sangat dipikir ini hal yang sangat konyol. Karena apa? Karena sudah tahu efek seperti itu, namun justru dari pemerintah sendiri itu bertentangan dengan hukum Islam atau hukum pidana Islam. Maka hal tersebut justru menjadi tanda tanya besar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.